Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu ya. Amin. Video kali ini spesial ulang tahun adik yang ketiga ya teman-teman. Aku nggak rayain rame-rame atau undang anak kecil gitu. Cuma aku rayain berempat aja, alias kami sekeluarga ya. Nah ini tuh malam hari ya teman-teman. Besok tanggal 3 gitu. Dan malamnya itu adik ternyata nggak tidur sampai setengah 2. Alhasil pas tepat jam 12 aku kasih dia lilin gitu ya, buat soswedan gitulah. Nah aku baru tidur itu sekitar jam 2 malam teman-teman. Terus aku jam 5 itu langsung bangun ya, karena aku mau masak nasi kuning buat syukuran kecil-kecilan lah ya, buat aku bagiin ke tetangga kos aku. Cuma sedikit, cuma bikin 8 kotak aja ya, pokoknya ya satu kos aja gitu loh. Nah ini nanti aku bikin nasi kuning ya teman-teman. Terus ini aku juga bikin Kentucky pakai daging apa itu, dada filet ya, cuma aku beli setengah kilo aja. Terus aku filetin tipis-tipis gitu teman-teman, terus aku tepungin. Pokoknya dengan budget hemat ya ini tuh. Dan ini alhamdulillah nasi kuning aku udah mateng. Dan ini juga bumbunya simple banget, aku cuma pakai bumbu racik yang ayam goreng itu teman-teman. Aku masaknya juga di magicom, karena aku nggak bisa ya masak nasi kuning kalau di dandang gitu. Lebih tepatnya belum pernah mencoba sih. Lebih cari yang simple aja. Nah ini begitu jeglek matang gitu, langsung aku aduk-aduk ya, karena pengalaman yang sebelumnya aku bikin tuh nggak langsung aku aduk, ternyata warnanya itu kurang kecampur teman-teman. Akhirnya yang buat kali ini aku langsung aduk-aduk ya teman-teman, tapi ada kesalahan karena nasinya itu agak keras gitu, ternyata kurang air, karena aku berasnya kan baru beli merek ini ya, jadi aku belum tahu ini tuh berasnya yang doyan air atau enggak gitu. Nah lanjut, tadi sambil goreng Kentucky aku mau bikin mie goreng teman-teman. Dan ini pokoknya simple aja, aku cuma bikin maksudnya aku kasih isi Kentucky, mie goreng, terus kering tempe, sama perkedel kentang. Dan ini semuanya juga lagi pada tidur, karena mereka tidurnya malam, jadi aku bisa masak ya teman-teman. Mungkin karena saking ngantuknya ya, biasanya kalau adik bubuknya sore itu denger masak gini aja tuh udah langsung bangun. Sambil temenin kegiatan aku buat persiapan ulang tahun adik, kita sharing juga soal perayaan ulang tahun ya teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang menganggap merayakan ulang tahun itu bukan adat kita ya teman-teman. Kalau menurut aku sih itu terserah masing-masing orang ya. Tapi kalau di aku pribadi ya nggak apa-apa aja sih. Lebih tepatnya inner chill aku sih teman-teman. Aku usahakan setiap anakku ulang tahun itu aku rayakan ya, walaupun cuma beli kue, terus tiup lilin bersama keluarga, atau masak nasi kuning dimakan sendiri, itu sudah lebih dari cukup sih. Yang penting ada memori di hari ulang tahunnya ya, karena yang diingat anak itu kan pasti kenangannya, bukan seberapa mahal kuenya, seberapa mahal kadonya. Cerita soal inner chill, jadi aku kan emang nggak pernah merasakan rasanya ulang tahun ya teman-teman. Jadi dulu tiap kali ada temen atau tetangga yang dirayain ulang tahun itu aku pengen gitu ya, namanya juga masih anak-anak ya teman-teman, ada rasa pengen, tapi buat ngomong ke orang tua itu nggak berani teman-teman. Jangankan buat beli kue ya, buat makan, buat sekolah nggak kurang aja itu udah seneng gitu. Jadi bukannya terus menuntut orang tua ya, tapi lebih ke sadar diri sih dengan keadaan orang tua. Makanya aku terus berpikir, oh mungkin besok kalau aku sudah punya anak, aku usahain lah ya memberikan memori yang terbaik buat anak aku.
gitu. Makanya dari kakak umur 1 tahun sampai sekarang itu setiap tahunnya aku rayain teman-teman, entah itu cuma beli donat yang dihias dengan harga 25.000 atau 30.000, terus aku kasih kue gitu ya, kasih lilin gitu, terus dia merasakan tiup lilin itu kayaknya dia udah happy banget gitu. Nah, karena dia udah merasakan setiap tahunnya dirayakan, meskipun itu cuma sederhana, tapi alhamdulillahnya kakak itu ngerti teman-teman. Apalagi pas kelas 1, kelas 2 itu kan banyak sekali ya teman-temannya yang dirayakan di sekolahan gitu. Terus aku iseng-iseng kan tanya ke kakak gitu, kamu nggak pengen kak dirayain di sekolah gitu. Katanya tuh enggak ah, ngapain buang-buang uang gitu. Terus aku bercandain lagi kan, kakak kali ini ulang tahunnya nggak usah dirayain ya gitu. Terus jawabannya apa coba, dia cuma gini, ya dirayain dong walaupun cuma beli kue tiup lilin terus masak nasi kuning gitu, yang penting dirayain sama keluarga gitu loh bu. Gitu ya, malahan jawaban anaknya itu masya Allah banget ya. Apalagi sekarang itu kan semuanya sebuah foto ya teman-teman, jadi dari ulang tahunnya dia yang pertama sampai sekarang yang ke 9 itu kan ada fotonya terus. Aku cetak polaroid gitu loh teman-teman. Nah itu fotonya kan aku masukin ke album ya, jadi pas dia lihat gitu, oh ini loh ulang tahun kamu dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai selanjutnya, nggak tahu ya semua sampai kapan perayaan tiap tahunnya bersama keluarga yang sesimpel ini. Tapi mungkin ketika dia besar nanti dia sudah merasakan sama teman-temannya, itu udah nggak mau di rumah lagi ya. Nah, udah segitu aja ya sharing tentang perayaan ulang tahun yang mungkin bagi setiap orang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi jangan berpikir ini buat apa-apa ya, karena masing-masing orang kan punya pemikiran yang berbeda. Biarpun kita nggak menormalisasikan acara ulang tahun, tapi ya nggak apa-apa lah ya buat anak. Nah oke, lanjut kembali ke video. Alhamdulillah masakan aku udah mateng. Nah ini tinggal 5 ya teman-teman. Kan warga kos aku itu kok warga kos sih, tetangga kos aku itu kan ada 8, 9 sama aku. Nah ini tinggal 5, yang 4 tadi udah keburu aku bahagia karena orangnya masuk kerja pagi, jadi saya di rumah nggak ada orang gitu loh. Terus kalau aku baginya nanti sore pas mereka udah pulang tuh kan udah nggak enak ya. Jadi makanya ini aku ngebut banget ya bikinnya pagi, apalagi kan nasi kuning enaknya juga buat sarapan ya. Nah ini juga aku bikinin tumpeng mini ya buat nanti makan bareng-bareng. Nah itu kuenya aku nggak beli kue karena adik juga nggak makan kue, tapi buat syarat aja ya dia bisa tiup lilin, aku bikinin dia puding. Nah balik lagi ya gitu teman-teman, aku setiap kali anakku mau ulang tahun itu kan aku budgetin 100.000 ya. Nah aku mikirnya kalau kakak kan dia udah makan apa aja semuanya mau, jadi kalau 100.000 dibuat beli kue gitu nggak sayang, tapi kalau adik kan nggak makan. Nah kalau cuma aku beliin kue 100.000 terus cuma tiup lilin aja itu kan kayaknya agak sayang, dia nggak bisa menikmati gitu loh teman-teman. Akhirnya aku ngide aja, kuenya aku bikin sendiri dari puding ya, karena aku nggak punya peralatan kalau mau buat apa itu kue tar. Terus aku bikinin ya sederhana aja, nasi kuning buat dibagi-bagi sama tetangga. Terus sisa uangnya aku bikinin dia dekor-dekor gini, dan ini tuh juga murah karena cari voucher di Shopee ya. Pas ada apa itu voucher gitu teman-teman, jadi belinya itu nggak full. Pokoknya semuanya ini aku habis nggak ada 100.000. Makanya itu aku selalu tekanin ya sama anak-anakku, semuanya jangan dilihat dari harga, tapi dilihat dari usaha dan kenangannya sih ya teman-teman. Nah alhamdulillah gini aja itu adik udah happy banget teman-teman, dia itu udah seneng banget. Walaupun dia nggak mau makan apa pudingnya atau nasi kuningnya, nanti itu
pas kita makan bersama ya, dia itu juga makannya cuma pentol. Ya pokoknya nggak apa-apa lah ya teman-teman, yang penting dia itu udah ada kenangannya, diingatannya. Nah ini pas dia tiup lilin, kalian lihat sendiri ya teman-teman, dia itu happy banget teman-teman. Pokoknya Masya Allah, selamat ulang tahun yang ketiga ya anak cantikku, semoga tambah pinter, sehat selalu, lancar rezekinya ya, semoga beruntung dunia akhirat, amin amin ya Allah. Nah pas dia tiup lilin ini aku sampai nggak kuat nahan ketawa ya teman-teman. Dia nggak bisa tiup lilin mungkin karena kejauhan. Terus dia itu kalau niup itu yang keluar itu bukan angin tapi bibirnya yang terlalu maju, dimaju-majuin jadi nggak keluar anginnya. Aku sampai ketawa terus teman-teman. Bahkan pas ngedit ini aku juga masih ngakak karena keinget bibir monyongnya. Nah itu tadi ya aku selipin foto-foto manisnya. Sekarang itu dia udah pinter bergaya kalau mau difoto. Udah tahu wajah cantiknya gitu kalau mau difoto. Nah lanjut, ini habis itu ya Pak suami ini lagi telepon Mbak Utinya, Mbak Uti anak-anak maksudnya, yang dari Ngawi, karena kok nggak ada yang telepon buat ngucapin ulang tahun, ternyata pada lupa kalau hari ini ulang tahun adek. Oh kasihan sekali adek ya. Nah oke lanjut, sini setelah tiup lilinnya selesai kita lanjut makan bareng ya teman-teman, lebih tepatnya sarapan. Nah itu tadi aku lagi benerin baju kakak, dia suka banget baju gombrong itu, bahkan udah kucel gitu ya, aku bilangin suruh nggak usah dipakai lagi gitu loh, kayak gembel, katanya ini terlalu enak bu gitu. Nah itu tadi teman-teman, kalian lihat sendiri ya, yang lainnya pada sibuk makan nasi kuning, dia tetap makan pentol. Pas habis acara aku baru kepikiran loh, kenapa kue tarnya nggak aku bikinin itu ya, kue pentol gitu ya, biar adik bisa makan. Ya Allah, ada-ada aja ya, ini yang lainnya pada enak-enak, dia masih tetap dengan pentol kesayangannya tuh. Nah oke, segini aja ya videoku kali ini teman-teman, terima kasih sudah menonton, ditunggu videoku selanjutnya ya, bye bye, assalamualaikum.